kenal aja. Mimpinya cuma itu aja. Iya kayak gitu aja. Tapi pas kemarin pas Daryl nggak ada, orang Assalamualaikum sobat, dimanapun anda berada, salam sehat, salam sejahtera ya tentunya. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Dan semoga channelnya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Dan di kesempatan hari ini Inong ingin sedikit juga mengulas ya, memberikan info tentang masalah hilangnya Dek Daryl yang secara misterius itu, dan pamannya Daryl juga memberikan penjelasan ataupun fakta gitu ya terhadap Pak Deddy Mulyadi gitu. Dan Pak Deddy Mulyadi pun menanyakan terhadap seorang pamannya, apakah mempunyai firasat sebelum kejadian hilangnya Dek Daryl ini gitu, punya firasat atau apa gitu, terus kemana hilangnya gitu sih. Kalau tuh emang hilang gitu ya kemana hilangnya. Terus kalau tuh emang gitu ibaratnya kena kecelakaan ataupun ketimpah apapun gitu di dalam rumah atau kegencet lemari, mungkin dia semakin lama akan membusuk bau gitu. Jadi seperti apa sih interogasinya, minta penjelasannya seorang Pak Deddy Mulyadi terhadap pamannya Dek Daryl. Nah inilah seperti ini penjelasannya. Bapak nggak punya firasat, feeling atau apalah istilahnya dalam hati Bapak, ini kemana ini? Ya feeling Bapak, ada yang ngambil. Kalau hilang di sini di kebun kan gimana hilang? iya dicari udah nggak ketemu. Tadinya sih feelingnya dia paling balik lagi ke rumah-rumah gitu Pak. Gitu makanya saya selalu kalau buka lemari penasaran cari-cari, barangkali ngumpet kemarin nggak ketemu, sekarang ketemu. Tapi kalau di rumah kemudian mengalami memberikan penjelasan terhadap Pak Deddy gitu ya, perasa dia itu nggak hilang gitu ya, dia sampai penasaran gitu membuka lemari, barangkali ada di dalam gitu ya, entah ya diumpatkan gitu ataupun dia ngumpet karena dia orangnya ibaratnya super aktif gitu ya. Dek Daryl itu mungkin dia masih penasaran, mungkin kalau kemarin-kemarin itu mereka tidak ditemukan sama juga banyak orangnya, mungkin mudah-mudahan gitu dan penasaran dia itu Dek Daryl bisa diketemukan gitu. Nah akhirnya mereka itu mencoba gitu membuka lemari gitu ya, barangkali ada aja gitu, tapi ternyata dan kepenasaran itu tidak kunjung ditemukan juga. Dan Pak Deddy pun mengatakan kalau tuh emang hilang anak ini, ibarat kata kecelakaan, meninggal gitu, kegencet lemari ataupun gimana, mungkin kan akan membau gitu ya hari demi hari, apalagi ini sudah lama, mungkin dia akan membusuk gitu ya. Nah jadi inilah penjelasan fakta yang dialami oleh pamannya Daryl sebelum Daryl ini menghilang gitu ya. Yuk kita simak lagi. Inilah seperti ini penjelasan dari pamannya. Bapak pun ditanya seputar itu ya. Iya bolak-balik begitu aja. Tapi susah ngejelasinnya memang. Tidak tahu, bingung kan? Soalnya kan udah nggak kepantau lagi gitu. Kan pasti yang ditanya tuh ada nggak konflik keluarga gitu kan? Benar Pak. Ditanya seperti itu. Konflik keluarga gitu kan berakibat konflik ketemu aja setahun sekali. Tidak ada konflik keluarga, perebut warisan tidak ada, syirik tidak ada. Tidak ada kan? Ada keluarganya yang selama ini sakit hati, tidak ada. Dendam tidak ada. Apalagi itu. Oh iya, makanya ketemunya juga setahun sekali. Jadi sulit kan? Ke pamannya Daryl itu. Apakah gitu mereka itu mempunyai mimpi gitu, firasat seperti apa gitu sebelum kejadian Dek Daryl ini menghilang dengan secara misterius itu? Apakah ada tanda-tanda apa dari keluarga, ibarat kata ya mimpi terus apa gitu yang membuat kejanggalan gitu. Nah di sini pun Pak Deddy sedikit menyeleneh gitu ya, menanyakan
ada yang kenal enggak sih gitu ya, janda ataupun perawan gitu. Nah kita juga di sini juga ya sedikit ya ada humornya gitu ya Pak Deddy. Jadi biar pamannya ini mungkin tidak merasa tegang gitu, seperti gimana gitu. Nah tidak berlarut-larut, yuk kita simak inilah penjelasan pamannya seperti ini. Lagi Pak. Mimpi apa sebelum puasa? Ditemuin orang banyak banget bawa obor gitu. Tapi orangnya itu dari mana-mana gitu. Makanya pas kemarin pas kejadian itu ini kayak dibiarkan aja. Mimpinya cuma itu aja. Iya kayak gitu aja. Tapi pas kemarin pas Daryl nggak ada, orang-orang pada berkerumun datang kemarin. Bawa senter, terasa mimpi yang kemarin ya gitu. Oh, jadi sebelum peristiwa itu Bapak pernah bermimpi. Banyak orang yang datang, nggak kenal, bawa obor, ya kan? Kemudian ke Bapak terjadi ketika orang terjadi rame-rame bawa obor, Bapak terasa mimpi. Iya. Di antara yang bawa obor itu ada nggak yang statusnya masih gadis atau janda? Ada nggak? Tahu Pak, pokoknya nggak kenal. Oh, nggak kenal. Secara gamblang gitu ya. Jadi sebelum menghilangnya seorang Dek Daryl itu yang secara misterius pada saat kemarin hari raya Idul Fitri gitu, mereka itu mimpi gitu, diberikan ilapat mimpi gitu. Ada mimpi, oh banyak orang gitu ya, ada yang bawa obor, ada yang datang rame-rame gitu ya, banyak ke situ tuh, ke wilayah situ tuh gitu. Nah terus di situ pamannya Daryl itu ada apa, tapi mereka itu tidak ada yang mengenal satupun dari sekian banyak orang yang datang itu membawa obor ya. Kalau kata Sunda itu colen. Kalau kata Indonesia itu obor ya, obor datang. Nah di situ pamannya Daryl, ada siapa ini, ada apa gitu ya mereka itu. Nah setelah kejadian seperti itu, sebelum hilangnya itu, mereka mungkin anggap aja mereka mungkin bunganya tidur gitu ya. Nah pas kejadian gitu ya, kejadian hilangnya seorang Dek Daryl di wilayah situ, dan mereka banyak orang juga yang datang, yang berkunjung ikut gimana ibarat kata ikut mencari dengan keberadaannya Daryl itu di mana sih sebenarnya gitu. Nah dengan seiring waktu gitu ya, pamannya Daryl itu, mereka itu sambil mengingat gitu ya, kok ini kayak yang ada dalam mimpi saya gitu di saat sebelum hilangnya Daryl ini gitu. Mereka tuh banyak orang gitu ya, banyak yang bawa colen, bawa apa gitu ya, tapi mereka itu tidak mengenal satupun orang yang berdatangan itu di dalam mimpinya gitu. Jadi mungkin dari sebelum-sebelumnya juga pamannya Daryl itu mungkin datangnya itu ke pamannya Daryl gitu ya, bahwa ya mungkin entah gimana gitu ya, akan terjadilah mungkin itulah simbol gitu, nanti ada terjadi di wilayah sini gitu, entah siapanya nggak tahu, dengan banyak orang itu. Tapi ya ternyata terbukti lah gitulah kejadian seorang Dek Daryl hilang secara misterius di depan rumahnya gitu, yang niatnya untuk mudik berbahagia dengan keluarga. Ya kita tidak tahu ya, dengan kecelakaan ataupun musibah gitu yang Allah rencanakan itu kita nggak tahu gitu. Hilanglah seorang Dek Daryl, dan ternyata terbuktilah apa yang dialami gitu di dalam mimpinya pamannya Daryl ini. Terbuktilah kejadian Dek Daryl hilang gitu secara misterius, sampai detik hari ini Dek Daryl itu belum diketemukan gitu. Nah jadi mudah-mudahan ya untuk para sobat, minta doanya untuk segera diketemukannya, karena sudah mungkin sudah memakan waktu yang lama ya, mungkin akan memasuki 1 pekan gitu Dek Daryl itu hilang. Mudah-mudahan keluarga ibu bapaknya, keluarga Dek Daryl itu diberikan ketabahan dan keikhlasan. Kalau toh emang Dek Daryl itu
ibaratnya kalau toh emang meninggal segera diketemukan mayatnya, kalau toh emang hilang secara misterius diambil oleh makhluk halus segera dikembalikanlah dengan seutuhnya terhadap kedua orang tuanya. Mungkin inilah penjelasan fakta dari pamannya Darel gitu ya, selama dan sebelum Darel itu menghilang. Jadi untuk yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara di like, share, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, dan tidak lupa juga selalu bunyikan 2 kali lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru. Atau misalnya ada tukang dagang dari luar ke sini, tidak ada. Itu kan sebelum kejadian ada. Wassalamualaikum. Itu sebelum kejadian, Pak. Sebelum kejadian. Oh ya. Iya, beliau